Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Purwanti dari Teknologi Pangan kelas A dengan NIM 230201119130037. Pada video kali ini aku mau jelasin tentang salah satu penerapan bioteknologi pangan, yaitu proses fermentasi tape singkong. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang fermentasi tape singkong, kalian tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup atau produk dari organisme hidup tersebut untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Pramasinta et al. 2014, bioteknologi adalah semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses. Menurut Atma et al. 2018, bioteknologi menghasilkan pangan yang unggul dalam segi nutrisi, rasa, sifat fungsional, umur simpan, dan juga karakteristik lainnya. Produk bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Tape singkong merupakan salah satu contoh dari bioteknologi konvensional, sedangkan pada bioteknologi modern, salah satu contohnya yaitu pada cuka atau produk yang direkayasa genetik. Nah, ngomong-ngomong tentang tape singkong, kalian tahu nggak sih apa itu tape singkong? Tape singkong merupakan makanan tradisional yang terbuat dari singkong yang mengalami proses fermentasi atau menggunakan ragi. Menurut NIMSIG 2013, proses fermentasi pada tape merupakan fermentasi alkoholis karena menghasilkan alkohol sebagai produk akhir di samping produk utama. Nah, ternyata singkong yang difermentasi menghasilkan tape memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan singkong tanpa difermentasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurjana dan Nur Hikmah 2020 yang menyatakan bahwa protein pada singkong sebesar 1%, sedangkan pada tape singkong sebesar 3,76%. Selain peningkatan protein, fermentasi pada singkong akan menghasilkan senyawa organik, anorganik, dan beberapa unsur. Proses pembuatan tape singkong terdiri dari pengupasan, pencucian, pengukusan singkong hingga matang, penambahan starter, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 72 jam. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Proses pembuatan tape singkong perlakuan 5 yaitu singkong tidak dihaluskan, ragi di permukaan, dan dengan penambahan gula. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pisau, baskom, panci pengukus, wadah plastik, timbangan, plastik, dan karet. Bahan yang digunakan yaitu singkong, ragi tape, dan gula pasir. Langkah selanjutnya yaitu pengupasan singkong. Singkong dikupas kulitnya pada kulit luar dan kulit dalamnya hingga bersih. Kemudian singkong dicuci dengan menggunakan air mengalir sampai bersih. Lalu dipotong dan dikukus selama 30 menit hingga singkong matang. Singkong kukus yang telah didiamkan selama 1 jam kemudian ditimbang sebanyak 118 gram. Ragi tape dihaluskan sebanyak 1 gram, gula sebanyak 5,9 gram. Yang pertama yaitu penambahan ragi tape. Penambahan ragi tape hanya di permukaan singkong. Lakukan secara merata pada bagian atas singkong. Selanjutnya yaitu penambahan gula juga dilakukan pada bagian atas permukaan singkong. Setelah pemberian ragi dan juga gula, plastik kemudian ditutup dan diikat menggunakan karet. Selanjutnya, wadah ditutup dan didiamkan selama 72 jam pada suhu ruang. Setelah difermentasi selama 72 jam, kemudian wadah dan plastik dibuka. Dan ini adalah hasil fermentasi tape singkong dengan perlakuan 5, yaitu singkong tidak dihaluskan, ragi di permukaan, dan dengan penambahan gula.
Selanjutnya dilakukan uji organoleptik yang meliputi warna, tekstur, rasa, dan juga aroma. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu parameter warna. Tape singkong yang dihasilkan berwarna putih dikarenakan singkong yang digunakan memiliki umbi yang berwarna putih. Yang kedua yaitu tekstur. Bagian permukaan tape memiliki tekstur yang lunak, sedangkan pada bagian dalam masih sedikit keras. Pada bagian atas permukaan juga sedikit berair. Tekstur tape singkong yang dihasilkan dipengaruhi oleh pengukusan dan juga proses fermentasi. Menurut Octavia dan Azara 2020, pengukusan yang terlalu lama akan menghasilkan tape yang terlalu lunak. Sebaliknya, apabila terlalu singkat menghasilkan tape dengan tekstur keras. Pengukusan pada percobaan yang dia lakukan yaitu selama 30 menit dan dihasilkan singkong yang matang dan lunak. Menurut Fauzia et al. 2020, pada proses fermentasi, semakin lama proses fermentasi, maka mikroorganisme yang berkembang akan semakin banyak pula, sehingga yang mendegradasi pati menjadi dekstrin dan gula juga semakin banyak. Maka tape menjadi lembek, bahkan berair. Selanjutnya yaitu aroma. Tape yang dihasilkan memiliki aroma tape pada umumnya, tetapi pada bagian permukaan memiliki aroma yang lebih kuat dan lebih alkoholis. Aroma khas pada tape disebabkan karena selama proses fermentasi, gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol oleh aktivitas Saccharomyces cerevisiae. Menurut Nimatu Syukriyah dan Swasana 2020, alkohol akan diubah menjadi asam organik oleh bakteri Pediococcus melalui proses oksidasi alkohol. Sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk eter yang memberi cita rasa tape sehingga menghasilkan bau khas tape. Selanjutnya yaitu rasa. Tape yang dihasilkan memiliki rasa asam dan sedikit manis pada bagian permukaan tape dibandingkan pada bagian dalam. Menurut Nurjanah dan Nur Hikmah, tape yang berkualitas memiliki rasa yang khas, manis dengan sedikit asam, dan menghasilkan aroma alkohol. Semakin lama proses fermentasi, maka semakin banyak organisme yang merombak pati menjadi glukosa dan merombak glukosa menjadi alkohol. Maka kadar alkohol di dalam tape semakin tinggi sehingga berasa asam. Rasa yang sedikit lebih manis pada bagian permukaan tape dikarenakan gula yang diberikan hanya di bagian permukaan singkong saja. Menurut Hasana et al. 2012, pembungkusan dan penyimpanan dilakukan karena fermentasi pada tape singkong dilakukan secara anaerob. Dengan fermentasi anaerob, tape singkong yang dihasilkan akan memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan tape singkong yang dilakukan dengan fermentasi aerob. Pada pembuatan tape singkong kali ini, kondisi anaerob diperoleh dengan membungkus singkong yang telah diberi ragi menggunakan plastik, lalu diikat dengan menggunakan karet, dan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Pembungkusan juga dapat dilakukan dengan menggunakan daun pisang. Menurut Dirayati et al. 2017, lagi tape merupakan kultur starter kering yang dibuat dengan campuran tepung beras, rempah-rempah, dan air atau ekstrak tebu. Ragi tape adalah starter atau inokulum yang merupakan sumber utama mikroorganisme aktif dalam adonan fermentasi yang bertanggung jawab untuk kualitas organoleptik pada produk tape singkong. Hal tersebut sesuai dengan pendapat baru Steve Wijaya 2011 yang menyatakan bahwa mikroorganisme memiliki peran yang penting dalam pembentukan cita rasa pada produk fermentasi. Ragi tape merupakan populasi campuran dari beberapa spesies mikroba. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasana et al. 2012 yang menyatakan bahwa ragi tape terdiri dari genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Aspergillus berfungsi menyederhanakan tepung menjadi glukosa dan memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati, sedangkan Saccharomyces, Candida, dan Hansenula akan
mengubah glukosa menjadi alkohol dan senyawa organik lainnya. Kemudian, bakteri Acetobacter akan merombak alkohol menjadi rasa asam. Di dalam ragi tape juga terdapat beberapa jamur seperti Chlamydomucor, Mucor sp, dan Rhizobus sp. Ragi tape pada pembuatan tape singkong kali ini hanya diberikan pada bagian permukaan singkong saja. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari fermentasi yang dilakukan. Penambahan gula pada pembuatan tape sebanyak 5% atau 5,9 gram. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Buhari dan Yulianto 2019 yang menyatakan bahwa penambahan gula sebanyak 5% pada pembuatan tape akan meningkatkan rasa manis, sehingga tape akan menghasilkan cita rasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, penambahan gula juga berfungsi sebagai starter mikroorganisme untuk mempercepat proses fermentasi. Waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi tape singkong adalah 2-3 hari, di mana waktu yang sesuai akan menghasilkan tape singkong yang memiliki aroma yang khas, karena asam, sedikit manis, dan juga memiliki aroma alkohol. Menurut Mulyani Rom 2012, jika waktu fermentasi kurang, maka proses peragian tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan apabila waktu terlalu lama, akan menghasilkan tape yang berlendir dan asam. Faktor yang mempengaruhi pembuatan tape yaitu ragi yang meliputi jenis dan konsentrasi, suhu, dan juga oksigen. Menurut Islami 2018, ragi sangat mempengaruhi proses fermentasi, di mana ragi yang digunakan bisa saja bukan merupakan kultur murni, dan juga ragi yang digunakan terlalu banyak akan menghasilkan tape yang memiliki tekstur sangat lunak. Selanjutnya, pada faktor suhu, apabila suhu yang digunakan tidak sesuai, maka proses fermentasi tidak akan berjalan dengan baik. Suhu yang terlalu tinggi akan mengakibatkan Saccharomyces mati, sedangkan suhu yang terlalu rendah akan mengakibatkan Saccharomyces menjadi tidak aktif. Suhu optimum yang digunakan untuk inkubasi Saccharomyces cerevisiae yaitu pada suhu 25-30 derajat Celcius. Faktor oksigen juga sangat mempengaruhi hasil karena ragi tape pada proses fermentasi tumbuh baik pada kondisi anaerob. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.